Perkenalkan, nama saya Laila. Saya akan membacakan tentang sejarah Perang Puputan. Puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonial Inef I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali yang tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Dalam bahasa Bali, puputan dapat dimaknai sebagai perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Margarana merujuk pada lokasi pertempuran yang kini menjadi kecamatan bernama Marga di Kabupaten Tahanan, Bali. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang latar belakang Perang Puputan. Latar belakang peristiwa kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam situasi aman dan damai. Saya akan membacakan tentang kronologi Perang Puputan. Kronologi sebelum Perang Sudarmanto dalam buku Jejak-Jejak Pahlawan 2007 menyebutkan I Ngurah Rai membentuk Batalion Ciung Wanara untuk menghadapi Belanda di Bali. Tak hanya itu, dibentuk pula basis-basis perjuangan di banyak desa di Bali. Perjuangan pasukan Ciwinara, pimpinan 1 I Ngurah Rai mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang latar belakang Perang Puputan. Latar belakang peristiwa kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam situasi aman dan damai. Perkenalkan, nama saya Leni. Saya akan membacakan tentang Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah sebuah peristiwa sejarah di mana rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, berperang melawan para penjajah Belanda. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang penyebab Perang Banjar. Perang Banjar adalah kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah dalam Perang Banjar. Apabila dirangkum, maka penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar, munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat investasi Belanda, sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Dampak dari Perang Banjar. Dampak Perang Banjar adalah terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Meski sudah melakukan perlawanan dengan gigih dan pantang menyerah, pada akhirnya Belanda bisa mengatasi keadaan. Kronologi Perang Banjar. Kronologi Perang Banjar sebagai penerus kerajaan Daha yang sebelumnya bercorak Hindu. Pengaruh Islam masuk ke Sultanan Banjar pada sekitar akhir abad ke-15 berkat peran dari Kerajaan Demak. Kesultanan Banjar memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya akan membacakan tentang Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang yang terjadi antara Belanda dan Kesultanan Aceh pada abad ke-19. Perang ini dimulai pada tanggal 26 Maret pada tanggal 1873 ketika Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Perang Aceh berlangsung selama hampir 30 tahun dan menjadi salah satu perang kronologi terpanjang yang pernah terjadi di dunia. Latar belakang Perang Aceh bermula dari dampak perjanjian Siak pada tahun 1868 adalah Sultan Ismail menyatakan wilayah Delhi, Langkat, Asah, dan Serdang kepada Belanda. Wilayah-wilayah ini sebelumnya berada di bawah kekuasaan Aceh sejak zaman Sultan Iskandar Muda.
Pelanggaran Belanda terhadap Perjanjian Siak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian London pada tahun 1824. Kronologis Perang Aceh. Perang Aceh pertama pada tanggal 1873 sampai 1874. Perang pertama dipimpin oleh Panglima Kolim dan Sultan Muhammad Syah dan melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Koller. Pasukan Koller yang berjumlah 3.000 tentara berhasil dihadapi dan dikalahkan. Koller sendiri gugur pada tanggal 14 April 1873. Saya akan membacakan tentang penyebab Perang Aceh. Penyebab Perang Aceh. Berikut penyebab terjadinya Perang Aceh dari umum ke khusus. Penyebab umum Perang Aceh adalah pemerintah Belanda melakukan perjanjian Traktat London 1824 dan Traktat Sumatera 1871. Pemerintah Belanda ingin menguasai Aceh karena memiliki kerajaan kuat dan kemampuan diplomatis tinggi. Perjanjian London 1824 membuat Aceh menjadi daerah penyangga kekuasaan Inggris di Malaka, sedangkan Bengkulu diserahkan Inggris pada Belanda. Kenalkan, nama saya Dani Satria. Saya akan membacakan Perang Batak. Perang tanpa mulia atau juga dikenal dengan Perang Batak merupakan bentuk perlawanan rakyat Tamulia Sumatera Utara terhadap pemerintah kolonial Belanda yang berlangsung cukup panjang selama 29 tahun. Latar belakang Perang Batak. Belakang Perang Batak. Perlawanan rakyat Tamulia melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Nama saya Ogi Surya. Saya akan menceritakan jalannya Perang Batak. Menanggapi ketidaksamaan pengusiran oleh Singaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, kronologi Perang Batak. Akhirnya Raja Singaraja mulai melakukan pengusiran kepada para misionaris tidak terima dengan keputusan tersebut. Para misionaris dengan dibantu pemerintah Belanda pun melakukan perlawanan pada 1877. Perlawanan tersebut terus berlanjut dengan semakin memanas karena tidak terdapat pihak yang ingin mengaruh, sampai akhirnya Raja Singaraja mengumpulkan perang pada 16 Februari 1878. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, akhir Perang Batak. Akhir Perang Batak, perlawanan Sisi Manggaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Hutapoang diduduki oleh Belanda pada September 1889.